Selamat datang kembali ya di sesi deep dive kita. Kali ini kita mau coba gali lebih dalam satu cerita dari Cibaliung, Pandeglang, Banten. Legenda Curug Nyi Jompong. Sumber kita ini lumayan beragam lah ya. Ada riset folklore, catatan-catatan lokal juga. Semuanya ngerucut ke satu narasi yang kuat banget kayaknya. Nah, misi kita hari ini nih, kita urai barang-barang kisah Nyi Jompong. Kita coba timbang, ini fakta sejarah atau legenda aja ya. Dan yang penting, kita tangkap makna di baliknya. Soal kehormatan perempuan, pengorbanan. Oh ya, kita juga bakal singgung dikit soal air terjunnya yang keren itu. Yang katanya Grand Canyon-nya Pandeglang. Oke deh, kita mulai aja ya. Siapa sih sebenarnya Nyi Jompong ini? Kok namanya sampai jadi nama air terjun? Sumber-sumber bilang dia ini perempuan, wah cantik banget. Malah ada nama lainnya, Sri Ayu Ratnaningsih. Katanya sih sering mandi di air terjun itu. Betul. Dan latar waktunya ini penting ya. Ini terjadi di masa kolonial Belanda. Inti legendanya itu Nyi Jompong ini dia dapat ancaman gitu dari seorang, ya sebutlah pejabat atau serdadu Belanda. Sumber-sumber pakai istilah kebutuhan biologis. Ya kita tahu lah ya maksudnya apa dalam konteks itu. Niatnya jelas penyerangan seksual. Jadi ini benturan langsung antara ya martabat dia sebagai perempuan sama arogansi kekuasaan kolonial waktu itu. Wah, nah ini nih bagian yang, bikin merinding sekaligus sedih ya. Dramatis banget. Jadi si Nyi Jompong ini dihadapkan pada pilihan yang susah banget ya pasti. Dia milih mempertahankan kehormatannya. Caranya ekstrim banget. Dia lompat dari puncak air terjun. Malah ada sumber yang bilang akhir hidupnya ngeri banget. Tubuhnya sampai terpotong-potong. Gila sih, ini bukan putus asa aja ya, tapi kayaknya bentuk perlawanan paling akhir gitu. Betul sekali. Ini bentuk perlawanan absolut. Dan yang bikin legenda ini kayak hidup banget itu, gimana ceritanya nyatu sama tempatnya, sama curug itu sendiri. Masyarakat di sana percaya ada semacam peninggalan Nyi Jompong sama serdadu Belanda itu di lokasi. Ada istilah situs berbentuk litos. Maksudnya, ini formasi batuan alami yang dianggap mirip sesuatu. Dalam kasus ini, spesifik disebut mirip, kelamin wanita. Terus ada juga jejak tapak kuda, bekas tali, bahkan ada yang bilang ada bekas tembakan senapan di batu-batu di sana. Wah, kalau ada bukti fisik kayak gitu, gampang banget ya kita jadi mikir, oh ini beneran kejadian nih. Saya aja jadi agak, ragu ini legenda atau bukan. Tapi gimana cara bedainnya nih? Maksudnya berdasarkan sumber-sumber yang Anda pelajari, ini jatuhnya kemana? Legenda murni atau ada unsur faktanya? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Kalau kita lihat sumber-sumber yang ada ya, secara konsisten, ini dikategorikan sebagai legenda atau cerita rakyat, ada juga yang bilang dongeng. Belum ada catatan sejarah primer, misalnya dokumen dari zaman Belanda atau studi akademis gitu, yang memastikan kejadian ini beneran fakta sejarah. Soal peninggalan fisik tadi, dalam studi folklore itu biasanya dipahami sebagai memorates. Jadi ya objek atau fitur alam yang sama orang-orang dihubung-hubungin sama cerita lisan. Tujuannya biar ceritanya makin kuat di komunitas itu, tapi bukan berarti itu bukti empiris sejarah. Jadi ya ini legenda yang sangat kuat, tapi bukan sejarah yang tercatat. Oh gitu ya. Jadi kebenarannya bukan di kejadiannya persis seperti itu atau bukan, tapi lebih ke makna yang dibawa cerita itu ya. Terus kenapa legenda ini jadi penting banget buat masyarakat Cibaliung? Apa sih artinya? Terhadap penindasan, khususnya soal kehormatan perempuan ya, dalam konteks kekerasan seksual dan juga kolonialisme. Pola ceritanya kuat banget kan, meskipun tragis, kehormatan itu di atas nyawa. Kedua, legenda ini jadi semacam, kompas moral lah buat masyarakat. Ngajarin soal ketahanan, keberanian. Ketiga, ini jadi bagian penting yang ngebentuk identitas mereka, kebanggaan lokal gitu. Air terjunnya sendiri jadi kayak saksi bisu, sekaligus simbol pengorbanan Nyi Jompong. Menarik banget ya. Dan ini bukan cerita yang cuman ada di buku tua aja kan? Maksudnya legenda ini terus hidup gitu ya. Saya sempat baca sekilas ada lagu folk modern judulnya Sri Ayu Ratnaningsih. Terus ada juga pementasan teater sama siswa-siswa MAN 4 Pandeglang. Berarti ada upaya aktif ya buat jaga cerita ini? Tepat sekali, itu nunjukin kalau cerita ini masih relevan, masih hidup. Dan yang mungkin agak mengejutkan, tema utamanya kan soal perlindungan martabat perempuan nih. Itu kayak ada gaungnya gitu loh di kebijakan modern di Pandeglang.
Contohnya, mereka punya Perda nomor 9 tahun 2017, isinya tentang perlindungan perempuan dan anak. Jadi seolah-olah legenda ini ngasih akar budaya gitu buat kepedulian sosial yang ada sekarang. Isu ini ternyata udah lama ada di benak masyarakat sana. Luar biasa sih ini. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, deep dive kita kali ini. Kisah Nyi Jompong itu legenda yang hidup, yang kuat banget akarnya di Cibaliung, bukan fakta sejarah dalam artian catatan resmi, tapi kekuatannya itu ada di nilai simbolisnya. Soal martabat, perlawanan, dan identitas budaya. Persis. Ini pengingat penting buat kita semua ya. Cerita rakyat itu bukan cuma dongeng pengantar tidur, tapi ini semacam arsip nilai, arsip emosi. Cara sebuah komunitas memahami dunianya dan cara mereka mewariskan makna dari generasi ke generasi. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungkan. Curug Nyi Jompong ini kan katanya potensial banget ya buat wisata, alamnya indah. Pertanyaannya, gimana ya kira-kira cara terbaik buat mengembangkan potensi ekonomi pariwisata ini? Tapi di saat yang sama, kita juga harus menjaga kehormatan dan kesakralan legenda Nyi Jompong buat masyarakat lokal di sana. Sesuatu untuk kita pikirkan lebih lanjut.